Nggak boleh Pak, nggak bijakan Pak. Nggak boleh. Saya bukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menyaksikan satu fenomena yang langka yang belum pernah terjadi mungkin di Indonesia ini. Seorang pendeta ingin sujud atau mencium kaki seorang pemimpinnya yang notabene beliau adalah kepala daerah sebuah provinsi, di mana provinsi tersebut dan pemimpin tersebut sekarang sudah menjadi buah bibir bukan hanya di Jawa Barat tetapi di Indonesia. Dari mulai pelosok desa hingga ke perkotaan menjadi bahan perbincangan, menjadi bahan obrolan sehari-hari. Ada pembenci dan juga ada pencinta. Itu sudah hukum alam. Saya tidak akan membahas masalah itu. Cuma saya teringat dengan sebuah kisah di mana waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab kalau tidak salah, di mana seorang Khalifah Umar bin Khattab memberikan sebuah tulang yang dipakai garis lurus oleh beliau kepada wali kotanya, di mana orang yang mendapatkan atau diberi tulang tersebut yang pakai garis, pakai ujung pedang, seorang Yahudi. Kenapa? Karena tanahnya akan digusur untuk pelebaran masjid. Nah, dari situ si wali kota yang akan menggusur tanah orang Yahudi tersebut bergetar ketika melihat dan menerima bingkisan sebuah tulang yang ada garis lurus yang diberikan langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab, sehingga dia langsung meminta maaf dan tidak jadi tanah atau buminya tersebut atau rumahnya digusur dan dijadikan bangunan masjid. Terus apa kolerasinya dari kejadian tersebut terhadap kejadian yang baru saja terjadi dan kita saksikan? Seorang pendeta yang bersujud di kaki Deddy Mulyadi. Dia bukan Tuhan, dia bukan presiden, dia bukan wali, dan dia bukan siapa. Hanya seorang kepala daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, si pendeta tersebut tidak sungkan-sungkan bersujud dan mengucapkan terima kasih sambil menangis, terharu, sedih, dan bercampur aduk. Kenapa kejadian ini bisa terjadi? Mungkin akan menjadi sebuah framing bagi para pembenci Deddy Mulyadi, bahwa tuh kan lihat, dia membela kafirin dan lain sebagainya. Padahal kita tahu sendiri bahwa dalam surat Al-Kafirun dikatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah urusan agamamu dan agamaku adalah urusan agamaku. Mengambil dari kutipan ayat tersebut, Deddy Mulyadi memanifestasikan atau mengejawantahkan atau menafsirkan dalam perbuatan bahwa toleransi beragama itu bukan hanya sekedar saling menghargai atau saling memahami, tetapi lebih dari itu. Terlebih beliau sebagai seorang kepala daerah yang wajib mengayomi rakyatnya yang terdolimi.
Di situ gereja memiliki hutang sebanyak 6 miliar karena tanahnya dijadikan sebagai agunan pinjaman oleh anak si pemberi wakaf tanah tersebut. Mungkin itu kurang lebih ceritanya. Nah, buat kami pencinta atau pengagum atau juga rakyat Jawa Barat, kami akan semakin cinta, kami akan semakin kagum terhadap sosok pemimpin yang menurut kami bijaksana dan mencintai rakyatnya. Tapi lain halnya dilihat oleh orang-orang yang tidak suka dan bahkan benci kepada beliau. Akan diartikan lain lagi kejadian ini. Maka dari itu, sebelum ada serangan-serangan yang mengatakan bahwa Deddy Mulyadi adalah penyebar kemusyrikan, Deddy Mulyadi Islamofobia, Deddy Mulyadi kafirun dan lain sebagainya, perlu diperjelas dan perlu digarisbawahi lagi apa yang tertera dalam surat Al-Kafirun. Beliau sudah mengejawantahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong dikoreksi. Bagi yang setuju dengan pernyataan dan ungkapan isi hati saya, like dan komen, juga subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.